jelas cuplikan video tadi lebih menampilkan maksud dan tujuan yang mengarah kepada kepentingan politik satu kelompok tertentu. Kelompok tersebut siapa? Ya, Pak Ganjar Pranowo. Dalam praktik ambil air wudhu yang diperankan oleh Pak Ganjar Pranowo, entah apakah saya yang kekurangan ilmu agamanya dalam memahami praktik pengambilan air wudhu ini, atau memang tim editornya yang blunder menyorot kamera kepada lengan Pak Ganjar Pranowo yang pada saat itu lengan bajunya tidak disingsingkan ke atas. Baik Mas Rizky, selanjutnya ini ada video cuplikan yang ditayangkan di TV nasional. Ada salah satu baca pres yang tiba-tiba muncul di video azan, ya, azan berwudu hingga sholat gitu di TV nasional gitu. Jadi ada adegan beliau wudu hingga sholat, tapi pada saat wudu ternyata lengan bajunya tidak disisingkan gitu, lucunya gitu ya. Mungkin itu remeh-temehnya itu, tapi lebih jauh ini akhirnya jadi perdebatan mengenai politik identitas gitu. Menurut Mas Rizky bagaimana? Oke, nah pertama mungkin saya mau bilang kalau cuplikan video tersebut akhirnya menjadi satu bahan yang diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat kita, dan lucunya masyarakat menangkap itu sebagai kampanye dari bentuk politik identitas itu sendiri. Iya. Ditambah, padahal kan sebelumnya kita ketahui isu politik identitas ini digunakan untuk menyerang salah satu pihak tertentu, ya sebutlah Pak Anies Baswedan. Yang menyerang juga dan pendukung-pendukung yang sekarang muncul di TV ini ya, di azan ini gitu. Dan pelaku penyerangan ini diduga kebanyakan simpatisan dari Pak Jokowi, buzzer-buzzer politik, dan hari ini berlanjut kepada simpatisan Pak Ganjar Pranowo. Lucunya di mana? Sekarang mereka sibuk untuk bukan hanya mengkanter, tetapi juga menjelaskan maksud dari cuplikan video tersebut bukanlah isu dari politik identitas. Tapi sebenarnya itu apa salah Mas Rizky? Apa ada aturan yang dilanggar? Oke, nah kalau merujuk pada satu aturan tertentu yang kita gunakan tentu adalah aturan kepemiluan yang dikeluarkan oleh KPU pun Bawaslu. Tentu yang dimaksud dalam aturan tentang kepemiluan ini, kalau kita merujuk pada subjek yang dimaksud sampai hari ini kan belum ada. Karena subjek yang dimaksud adalah baca wapres yang akan berkontestasi di Pilpres tahun 2024. Nah, siapa baca pres dan baca wapres itu meskipun sudah dideklarasikan oleh masing-masing partai, tetapi kan secara resmi terdaftar di KPU sampai hari ini belum ada. Iya. Ya. Oleh karena itu mungkin tidak salah karena tidak melanggar satu aturan tertentu karena tidak ada subjek dari aturan yang dimaksud tadi ini. Oke. Tetapi masih mengenai poin itu, tolong KPU dan Bawaslu agar tidak menjadikan aturan tersebut sebagai standar ganda untuk menindak pihak-pihak yang melakukan pelanggaran dalam kontestasi Pilpres tahun 2024 Maksudnya nanti. Pilih kasih begitu? Iya, karena sebelumnya gencar-gencarnya Pak Anies Baswedan berkunjung ke beberapa wilayah, sempat itu dari pihak KPU, dari pihak penyelenggara pemilu memberikan statement agar menghindari yang namanya isu-isu politik identitas. Nah, kira-kira begitu. Langsung di warning gitu ya? Iya, langsung di warning. Nah, itu poin saya yang pertama. Dan mungkin tidak akan salah apabila kita melihat ini dari sisi cuplikan dari video tersebut ingin memberikan kita edukasi bahwa ketika azan berkumandang sesegera mungkin untuk menyelesaikan pekerjaan atau menunda pekerjaan dan bergerak melaksanakan sholat diawali dengan mengambil air wudhu tadi. Sampai di situ tidak salah karena itu niatannya baik. Nah, yang salah apabila maksud, tujuan dan niatannya itu sudah menjadi liar. Keliaran ini apa yang dimaksud adalah menjadikan azan, wudhu sebagai, padahal dalam umat
Islam memandang itu adalah satu kegiatan sakral. kegiatan yang sakral, tetapi di dalamnya digunakan sebagai alat untuk mempolitisasi sesuatu. Dalam hal ini menjadikan azan dan wudhu tadi ini sebagai bahan kampanye untuk memperlihatkan image citra religius oleh seseorang tertentu. Berarti yang banyak tertangkap orang itu yang poin yang kedua barangkali ya. Nah, oke. Berarti sekarang kita diminta untuk memilih apakah cuplikan video tersebut lebih kepada edukasi tentang ketika ada azan berkumandang segeralah menyelesaikan pekerjaan dan menunaikan sholat, ataukah cuplikan video tadi merupakan satu bentuk kampanye yang dipolitisir untuk memperbaiki citra seseorang tadi, atau menggait orang muslim bahwa ini adalah sosok apalagi capres yang religius. Apalagi itu adalah azan maghrib ya. Yang kita ketahui kalau cuplikan video di beberapa azan subuh, maghrib, isya dan lain sebagainya, pasti penikmatnya, penontonnya paling banyak azan maghrib. Betul. Di saat kegiatan-kegiatan kita lagi senggang dan semua keluarga sedang berkumpul di rumah. Nah, kalau saya diminta untuk menilai apakah pilihan pertama atau pilihan kedua, saya tidak malu-malu, tidak usah munafik, tidak usah naif. Ya pilihan kedua lah. Jelas cuplikan video tadi lebih menampilkan maksud dan tujuan yang mengarah kepada kepentingan politik satu kelompok tertentu. Kelompok tersebut siapa? Pak Ganjar Pranowo. Kenapa? Karena bisa kita menggunakan beberapa pendekatan, di antaranya satu. Kenapa harus Pak Ganjar Pranowo? Bukan tokoh agama, ulama, atau orang yang punya track record lama sebagai sosok yang religius, islami, dan semacamnya. Karena notabene kita ketahui Pak Ganjar Pranowo siapa? Tokoh publik, tokoh politik, bukan orang yang diuluh-uluhkan sebagai ulama atau tokoh agama. Dan yang paling parah hari ini kita ketahui bersama, Pak Ganjar Pranowo sudah dideklarasikan sebagai salah satu baca pres yang akan berkontestasi di tahun 2024, kira-kira begitu. Yang kedua, dalam praktik ambil air wudhu yang diperankan oleh Pak Ganjar Pranowo, entah apakah saya yang kekurangan ilmu agamanya dalam memahami praktik pengambilan air wudhu ini, atau memang tim editornya yang blunder menyorot kamera kepada lengan Pak Ganjar Pranowo yang pada saat itu lengan bajunya tidak disingsikan ke atas. Sudahlah kita bicara tentang sah atau tidaknya. Sudahlah kita bicara diterima atau tidaknya. Tetapi kan kalau bajunya tidak disingsikan, otomatis kena air basah dan mengganggu khusyuknya sholat. Ya, kira-kira begitu. Nah, di lain sisi ada poin yang penting juga oleh stasiun televisi yang menayangkan cuplikan video tersebut. Karena harusnya stasiun televisi, media punya sifat netral, independen yang tidak memihak kepada satu calon tertentu, apalagi ini di momen politik, ya. Karena sangat jelas stasiun televisi tersebut mengakomodir kepentingan politik Pak Ganjar Pranowo untuk memperlihatkan sosok Islami dan religiusnya melalui cuplikan video azan tadi. Nah itu poinnya. Oke. Lebih lanjut banyak yang mengaitkan ini dengan politik identitas itu tadi kan. Sebenarnya apa politik identitas itu buruk, Mas Rizky? Karena dia udah kayak setiap ada kata politik identitas, bahkan KPU tadi kan, Bawaslu tadi kan, jangan ada politik identitas. Apa itu buruk sebenarnya? Oke, mungkin perjalanan atau sejarah buruk kita tentang politik identitas ini adalah akhirnya kita tidak adil dalam memberikan hak, atau kita jahat dalam mengkampanyekan sesuatu. Ketika ada pihak yang berbeda agama dengan kita
ingin diakomodir hak-hak mendasarnya, ingin meminta sesuatu dan lain sebagainya, tetapi kita nomor kesekian kan itu. Nah, seharusnya melihat politik identitas dapat kita bedakan dengan melihat penyalahgunaan agama untuk dipolitisasi sedemikian rupa. Ya. Nah, yang terjadi pada proses perjalanan sejarah politik kita beberapa bulan dan tahun kemarin lebih kepada pemanfaatan agama yang dipolitisasi untuk melukai pihak tertentu yang jelas berbeda agama dengan kita. Nah, seharusnya politik identitas ini dilihat sebagai satu tren yang biasa-biasa saja. Kenapa? Karena politik, kita ketahui kan satu ilmu untuk memperjuangkan sesuatu, dan sesuatu tersebut adalah identitas itu sendiri. Nah, ini sama saja dengan sebuah partai politik yang dengan nafas perjuangannya, yang dengan berbagai macam programnya memperjuangkan, melaksanakan ideologinya. Saya ingin mengibaratkan sesuatu biar lebih sederhana. Waktu saya masih aktif sebagai kader di himpunan mahasiswa Islam, politik kita itu tentang keislaman dan keindonesiaan. Doktrin kita adalah tentang mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sampai kata adil dan makmur, karena mungkin masih terjadi celah untuk mewujudkan masyarakat adil makmur tadi bisa dilaksanakan dengan mencuri, dengan koruptor, dan korupsi, dan cara-cara yang kotor dan lain sebagainya. Tetapi di organisasi saya itu menekankan itu agar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ politik kita bermain. Tidak masalah kita bermain dengan identitas keislaman kita, asalkan memang apa yang kita laksanakan itu bersumber dari ajaran Islam itu sendiri. Toh sampai hari ini, apakah ada ajaran Islam yang membenarkan kemaksiatan, kejahatan, korupsi dan lain sebagainya? Kan tidak. Bahkan Islam menaruh karakter tentang kepemimpinan, amanah, fatanah, sidik, tablik. Dan yang penting untuk kita cermati adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur tadi ini melalui praktek-praktek menjauhi larangannya dan mendekati perintahnya, agar program-program yang kita laksanakan dalam mewujudkan masyarakat adil makmur tadi ini lebih kepada hal yang bersumber pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala tadi. Nah, atau identitas harusnya yang tujuannya baik untuk semua lah ya Mas Rizky ya. Iya, nah harusnya politik identitas dipandang seperti itu juga. Bagaimana orang memainkan politik berdasarkan identitasnya, dan apa yang dimaksud identitas tersebut tadi ini adalah kepentingan agama, kepentingan keyakinan yang di dalamnya tidak memuat tentang ajaran-ajaran buruk, ajaran-ajaran korupsi dan lain sebagainya. Iya. Tapi ajaran kebaikan dan kebenaran. Iya. Sesimpel itu sebenarnya memahami politik identitas ini. Toh semua partai sampai akhirnya punya identitas yang kemudian diperjuangkan sebagai salah satu ciri khas dari ideologi masing-masing partai tadi. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mas Rizky. Siap. Berarti kedepannya jangan terlalu anti-anti ya Mas Rizky ya. Kita cukup lihat kepentingannya apa gitu kira-kira. Lihat track recordnya begitu ya. Nah betul. Oke, baik Mas Rizky.